ini keberadaan situs calon arang sudah tidak liar lagi gitu intinya, ada yang ngurusin baik desa maupun dari dinas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena Mbak dan Mas kesini kan sifatnya edukasi ya. Ada hal-hal yang perlu dicatat bahwa ini adalah situs cagar budaya. Kemudian untuk situs calon arang nanti mulai dirawat ditemukan, nanti Mbak bisa lihat di nabor yang ada itu, yang jelas tahun 2012 itu pertama diopeni, dirawat. Kalau ditemukannya mulai, saya kan kelahiran sini, dari kecil saya ini sudah ada, cuma dalam keadaan masih berserakan segala macam. Ya maaf ngomong dulu kan belum diperhatikan. Dan saya mulai dengan legenda calon arang. Kalau sejarahnya sudah tahu, ini di era Erlangga. Kemudian cerita yang berkembang bahwa dulu Erlangga itu kan Raja Kahuripan. Ini berawal dari Raja Udayana yang ada di Bali. Itu ternyata orang tua dari Prabu Erlangga. Gitu. Ketika ada kecamuk perang, katakanlah sudah tersudut, hampir kalah, minta bantuan ayahandanya yang ada di Bali, Prabu Udayana, Raja Bali. Kemudian Prabu Udayana mengutus 3 duta dari Bali untuk membantu Prabu Erlangga. 3 orang itu, 1 Empu Barada. Kemudian yang kedua, yang memang termasuk di Bali itu ahli perang, ahli pemerintahan, itu Narotama namanya. Kemudian yang ketiga, ini yang saya tahu namanya ya Nyai Calon Arang ini, cuma asli ya, nama Balinya itu ada Dayu Tahyu atau siapa gitu, nama asli. Itu satu-satunya perempuan yang dikirim oleh Prabu Udayana membantu Prabu Erlangga. Singkat cerita, perang usai, katakanlah sudah berhasil, Empu Baradah diangkat sebagai penasihat kerajaan sekaligus untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Itu zaman waktu itu zaman Hindu. Kemudian yang Narotama itu diangkat sebagai, kalau bahasa patih lah. Jadi kalau orang dulu bilang Nayoko Projo gitu, karena sesuai dengan bidang dia, beliau ahli pemerintahan. Kemudian yang satu, Nyai Calon Arang ini yang tidak mendapat apa-apa, tapi ada janji dari kerajaan. Itu beliau kan punya putri yang namanya Ratna Manggali. Itu dijanjikan mau dijadikan permaisuri. Nah, beliau kan ya cukup seneng lah, meskipun nggak dapat kedudukan apa-apa. Perlu diketahui bahwa beliau Nyai Calon Arang itu banyak punya kelebihan, di samping ahli perang juga ahli ilmu kanuragan yang lain. Dalam hal ini yang sekarang saat ini berkembang pesat kan hanya ilmu hitamnya saja. Sebetulnya beliau sangat mumpuni dalam segala hal, ilmu pengobatan, pertanian dan lain-lain, semuanya. Cuma yang paling terkenal baik dalam legenda maupun cerita siapapun itu kan ilmu hitamnya. Karena berawal dari sakit ataupun kecewa beliau. Tadi saya ceritakan kan dijanjikan anaknya itu dijadikan istri permaisuri. Ternyata hanya selir apa itulah, atau enggak ada bahasanya Pak, realisasi. Beliau kan selalu menagih dan menagih, cuma di ya kalau sekarang ini ya, mungkin zaman sekarang ini beliau adalah korban dari konspirasi politik lah, bahasa sekarang. Nah, karena kekecewaan beliau itulah akhirnya timbul hal-hal yang seperti banyak kejadian sekarang. Yang paling terkenal kan pemberontak lah dan lain sebagainya. Kebetulan beliau orang yang memang mumpuni dalam segala hal gitu, terutama ilmu kanuragan, termasuk
ilmu, kalau kita bilang sini ilmu santet dan sebagainya seperti itu, ilmu hitam gitu katanya. Meskipun sebetulnya nggak ada ilmu hitam itu, semua ilmu itu baik. Adanya bisa hitam, abu-abu, putih dan sebagainya itu kan manusianya yang menggunakan, Pak. Ketahui. Nah kemudian cerita yang saya ambil untuk sejarah sudah jelas, kemudian kearifan lokal yaitu cerita dari orang-orang terdahulu, termasuk yang saya yakini ya, meskipun dari mulut ke mulut beliau itu tahu gitu. Entah beliau dari mana dulu juga kearifan lokal. Saya orangnya sudah meninggal. Yang pertama ada Bapak Guru Sejarah PNS juga, Bapak Jani. Dia sudah almarhum sayangnya. Kemudian ada satu lagi yang namanya Mbah Jasran, itu juga orang kampung tapi memang ya tahu, entah dulu dari mana beliau sih kita nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga itu ada jupel yang ada di Semen itu namanya Mbah Yudi, itu juga bercerita. Yang saya maksud kenapa saya sebut semua, dari 3 orang ini ada kemiripan, Mbak. 3 orang ini terpisah, nggak satu ide, nggak satu tempat, tapi ceritanya mirip gitu loh. Makanya saya ambil, saya pakai untuk menceritakan hal ini kepada Bapak dan Mas. Soalnya cerita yang berkembang di luar itu pasti yang di sini tempat seolah-olah Mbak ya, tempat untuk orang yang mau punya tujuan jahat, kesannya seperti itu. Karena memang dulu ada cerita yang seperti saya aturkan tadi kan, itu karena kecewa beliau, kalau mungkin kalau bahasa sekarang sering buat gaduh gitu. Ya, orang sakit hati kan banyak hal, bahkan bisa perang juga, memang perang juga. Beliau diceritakan punya pasukan juga beliau. Kan banyak murid, banyak yang istilahnya semacam padepokan peguruan gitu loh bahasanya. Kalau di sini bahasa sekarang mungkin yang lagi padepokan seperti itu. Jadi dia ada murid, ada lah semacam memang peguruan. Dan ada lagi keistimewaan beliau punya sebuah kitab yang memang membuat beliau itu bisa disebut orang sakti gitu. Tapi yang lebih sering kawan Bali kesini itu kalau bulan Jawa itu Suro. Mungkin mereka ada acara tersendiri kan yang memang kalau kita mungkin seperti Idul Fitri atau apa gitu lah. Tapi kalau hari-hari biasa ya kemarin kan baru. Yang kemarin itu karena sudah selesai ini membangun ini kan belum selesai total tapi hampir lah sudah 80%. Itu ibaratnya kalau kita orang Jawa itu dibrokoi lah Mbak, diselamati gitu aja, tapi dengan cara mereka. Makanya Mbak ya, saya akui mayoritas yang rawuh atau yang hadir di sini, kalau Mbak Mas kan edukasi, yang mayoritas 90% intelektual gitu lah, dengan macam-macam tujuannya. Salah satunya yaitu yang ada kaitannya dengan hal yang berbau mistis tadi. Itu enggak saya pungkiri memang yang paling banyak gitu. Selain kunjungan dari kawan Bali yang kalau kita bahasanya mungkin ya orang Muslim ya ziarah wali gitu aja lah. Selain dari itu kan, itu yang ritual, ada yang maaf ngomong ngambil gaman bahasanya gitu ada. Yang paling dominan, yang paling banyak dulu Mbak itu minta nomor togel di sini. Itu memang nggak bisa kita pungkiri itu. Yang paling banyak. Sudah itu ada yang memang ada ya datang ke sini tuh ngomongkan dengan saya dapat wangsit. Nah, ini makanya diawali dengan seperti orang-orang seperti saya yang sudah tua seperti ini ya Mbak ya. Mestinya untuk apa sih saya seperti ini? Ya dengan harapan mudah-mudahan lah anak-anak, adik-adik kita bisa memahami bahwa ternyata leluhur kita, nenek moyang kita yang namanya orang Jawa, bahasa sekarang Nusantara, itu ibarat budi pekerti itu jauh sebelum Islam.
itu sudah luar biasa. Cuma namanya aja lain gitu. Artinya apa? Ya sejarah membuktikan lah. Dan lagi Jawa Timur, terutama Kediri, itu banyak sekali hal-hal sebagai bukti bahwa dulu peradaban nenek moyang kita itu sangat luhur, sangat tinggi. Makanya pesan saya untuk adik-adik ya, tolonglah hal-hal seperti ini jangan diremehkan atau malah disampaikan. Tolong nanti diketok tulakan ke adik-adik atau generasi terus kita. Dengan adanya bukti peninggalan seperti ini menunjukkan bahwa peradaban nenek moyang kita itu lebih tinggi daripada yang, bahkan maaf ngomong, bukan kita meremehkan Islam, bahkan itu lebih tinggi dalam hal kebaikan. Maaf ngomong, bukan hal syariat, kan syariat memang Islam bagus, itu ya agama saya. Cuma kita jujur aja lah bahwa sebelum Islam datang ternyata peradaban budi pekerti nenek moyang kita itu sangat tinggi. Kita nggak perlu sekarang kan banyak tuh dari luar, maksud saya di Nusantara sendiri sudah luar biasa. Itu kalau mau ngopenin bareng-bareng, baik yang tua-tua seperti saya, adik-adik seperti Mbak ini, kita lestarikan, kita rawat. Bukan berarti kita, maaf ngomong, itu kadang-kadang orang salah persepsi seolah kita merubah akidah kita ya dengan ini peninggalan, meskipun hanya berupa batu, tapi batu yang bersejarah. Sejarahnya siapa yang tadi kita ceritakan tadi gitu. Nah, karena sudah ketemu, kita openin, dan sekarang memang oleh negara betul-betul sangat diperhatikan. Kita di sini cuma sifatnya berpartisipasi lah, membantu semampu kita gitu loh. Ya kalau yang saat ini Mbak ya, karena nggak ada yang harus kan. Iya. Cuma dijaga di aja. Sementara kalau ya dibersihkan, kalau ada sesuatu yang kurangan lah. Lain dengan ini, saya berikan contoh seperti di Tegowangi pernah candi. Itu malah jelimet Mbak, itu malah enggak. Kalau kami yang di sini mudah ini enggak begitu, karena yang merawat seperti biasa. Kalau yang di Tegowangi itu karena terbuka, terus lumut ya Pak, itu iya, maunya bersih. Jadi di sana itu mungkin ada 7 lumutnya, 7 lebih lagi. Kalau di sini itu tadi yang saya katakan biasa, bersih, aman, sudah. Terus yang penting kalau ada yang ritual kan kadang-kadang ada yang itu Pak, pakai kemenyan dibakar itu. Ya kami cuma mengingatkan karena ini anjuran dari dinas supaya asapnya nggak terlalu banyak yang kena. Ternyata kalau kena asap terus batu itu juga ada pengaruhnya gitu. Itu himbauan dari dinas seperti itu. Ya kita cuma sekedar menyampaikan lah. Yang ahli kan sana masalah batu itu kena asap gimana. Iya. Nah, ini kan kembali pengurus yang saya sebut tadi, adanya dibentuk seperti itu ya dalam rangkanya seperti ini supaya koordinasinya baik gitu. Enggak asal-asalan, sampai Pak Lurah juga turun, dan memang beliau sangat antusias ini untuk ini. Jadi ya, kalau masalah pengaruh mistisnya saya nggak bisa bercerita banyak. Yang jelas orang-orang kawan-kawan yang sering datang sini lah yang merasakan. Ya, kalau berhasil ya ngomong beliau berhasil ini bla 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 gitu. Nah, saya cuma menghiyai aja lah, karena yang merasakannya kan dia kan. Oke. Terakhir Mbak, ini bukan, kalau Mbak nanti tanya makamnya nggak ada. Ini petilasan, sama dengan petilasan. Kalau toh beliau wafat di sini, meninggal di sini, yang namanya orang Hindu, diabennya dibakar, diambil abunya, kemudian dilarung, biasanya gitu. Nah, untuk larung ini ya banyak cerita. Ada
ada yang katanya di Berantas itu, ada yang katanya di Selat Bali sana, kan diwadain itu Mbak, Bokor kalau kita bilang, abunya itu. Makanya kalau adik-adik SMP kan banyak yang sini juga dalam rangka edukasi itu kan. Nanya makamnya mana Mbak Ikra? Kalau makam nggak ada, ini bukan makam petilasan. Ini mohon maaf ini hampir lupa ya. Kadang-kadang orang nanya, memang nanya. Ya karena gini Mbak mungkin dalam pengertian modern Mbak ini mahasiswa kan hal-hal seperti ini kan kelihatannya gimana gitu ya. Bahkan kalau yang keras itu bilang nonsen lah. Tapi tolong diingat, hal-hal yang di luar nalar itu memang nyata ada, ini perlu dicatat. Jadi pengen ngomong jangan kok gampang-gampang ngentai lah. Ya kita meskipun nggak masuk akal ya tolong disimpan aja, jangan dientai langsung. Sebab hal yang di luar nalar itu sering terjadi. Banyak contoh kan. Kadang bahkan kita kan sering heran, kok bisa ya kan gitu. Nah itulah hal yang di luar nalar ya. Kalau secara apa ya, ilmu yang modern mungkin ya sudah masuk akal, tahayul dan lain sebagainya, monggo itu hak kita masing-masing. Cuma saya pesan aja kita harus hati-hati. Sebab memang hal seperti itu ada, kita harus yakin. Hanya mbak-mbak atau saya sendiri belum mengalami gitu aja lah. Tapi yakin ada. Apa ini kalau dikaitkan dengan maaf ngomong agama misalnya ya, ada yang namanya iman ya Mbak ya. Iman itu salah satunya percaya dengan barang yang gaib atau yang nggak masuk nalar gitu loh. Masuk percaya dengan yang menciptakan kita semua itu kan. Kalau dinalar kan seolah-olah Mbak itu, tapi ketemu nanti. Demikian juga dengan yang lain, seperti katakanlah orang-orang yang ngomongnya kadang-kadang lantur bahasanya, padahal ya siapa tahu memang betul gitu loh. Kita nggak bisa menjustis atau menghakimi. Makanya cuma harapan saya pesan kita hati-hati. Meskipun kelihatan nggak masuk akal, tapi memang hal-hal seperti itu yakin ada. Ya yang memang kadang-kadang jadi masalah itu Mbak, berlebihan orang itu, over ya. Kayak dibuat-buat gitu loh. Seandainya di rumah itu seolah Mbak, ombo emper ane karoma gitu loh. Orang Jawa kan biasa itu. Tapi kita yakin percaya ada. Ya, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya. Dan seandainya ada yang kurang pas bahkan kurang benar, di depan sudah saya katakan, saya menjelaskan sesuatu yang saya sendiri tidak tahu sama dengan adik-adik. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan doa mudah-mudahan adik-adik semua nanti dalam hal menuntut ilmu bisa diberikan berhasil, sukses dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Selamat belajar.